kita sebagai pemerintah daerah kita harus berkontribusi positif bagaimana bisa memajukan masyarakat Bogor kan begitu. Nah itulah yang melatar belakangi saya. Keresahan lah pada akhirnya. Ya sebetulnya ini adalah bentuk pemberontakan. Oke, Sobat Binus Forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, Siap? Sehat, Kang Riki? Oke, teman-teman, Binus Forum, kita kembali lagi kedatangan tamu yang istimewa hari ini. Dan tentunya dari berbagai kesempatan, kita selalu didatangkan oleh tamu-tamu spesial. Dan kali ini tidak kalah spesial, kedatangan Kang Ade Wardana Adinata SE MM. Melihat dari beberapa media, Kang Ade ini bisa dipanggil Kang Awe ya? Kang Awe. Kang iya. Awe. Jadi itu sebuah singkatan ya, Ade Wardana. Tepat tanggal lahirnya itu di Bogor, 22 Mei 1989. 83. 83. Alamat di Semplak. Untuk di perguruan tinggi sendiri itu di S1 Ilmu Komunikasi Pembangunan IPB. Dan lanjut kembali S1. Ya, itu D3 sebetulnya. IPB Oh, itu D3. D3. Dan lanjut kembali S1 di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Ekonomi. Dan S2-nya manajemen di IPWI Jakarta. Lalu riwayat pekerjaannya Direktur PT Agrikultur Kreasi Indonesia. CEO dan CEO juga di Minaku Nusantara. Ya, itu 2024 per Sampai 10 sekarang? April saya berhenti. Oh, berhenti. Sudah mengundurkan diri. Oke. Jadi hanya di PT Kreasi. Agrikultur Kreasi. Nah, menarik memang apa yang hari ini hadir di tengah-tengah kita merupakan calon Bupati Bogor, teman-teman. Ya, insya Allah. Insya Allah, teman-teman, kita doakan bersama tentunya. Amin. Dan memang saya menilik, teman-teman, dari berbagai calon bupati yang ada, memang Kang Awe ini atau Kang Ade ini salah satu pengusaha bunga hias. Penjual bunga hias dan bahkan memperdayakan para petani bunga hias yang disatukan dalam bentuk komunitas. Ya. Apa komunitasnya itu, Kang? Para petani, saya dulu bermitra dengan kurang lebih 1.000 petani lah di perusahaan tersebut. Jadi mereka memproduksi tanaman yang kita ekspor gitu. Jadi kita kan basisnya eksportir. Iya. Tapi hari ini tidak hanya tanaman hias, sekarang kita juga sudah merambah ke komoditas lainnya. Dan sekarang juga kita dalam minggu-minggu yang akan datang ini kita akan mengekspor sekam bakar dari Kabupaten Bogor, betul. Sekam Berarti bakar. media tanamnya juga ya? Media tanam ke Eropa. Ya, ke Belanda khususnya, karena itu menjadi bahan pengganti untuk media tanam yang selama ini mereka pakai itu kokopit yang berbahan dasar kelapa, serabut kelapa. Karena kan kokopit itu mengandung tanin, pada saat proses sebelum digunakan menjadi media tanam dia harus dicuci. Nah, itu membutuhkan air yang banyak. Nah, karena airnya itu terbatas kan di Eropa. Dan harus terus pakai air kan nantinya gitu? Enggak, dicuci pada saat proses pencucian awalnya saja. Kalau untuk penyiramannya iya pakai air. Nah, itu menjadi isu kan, dan tidak juga cepat degradable-nya penguraiannya. Nah, waktu saya di Jerman tanggal 20 Januari kemarin 2024 dalam satu forum internasional saya mengusulkan bagaimana kalau diganti dengan media tanam lain. Nah, mereka tanya apa itu media tanamnya. Saya bilang kalau di Indonesia kita pakai sekam bakar. Dan mereka mungkin awam ya? Awam. Mendengarnya gitu. Apa itu sekam bakar? Ya itu saya bilang dedak dari padi ya, rice husk kata saya begitu. Nah, akhirnya mereka minta sampel untuk diuji lab. Nah, akhirnya saya kirim sampelnya. Kemarin saya kirim di bulan Januari. Nah, setelah proses pengiriman sampel, lalu dia uji. Nah, alhamdulillah mereka responnya positif dan minta dikirim. Nah, minggu depan itu insya Allah kita akan ekspor perdana. Satu kontainer 20 feet. Nah, itu kita ambil dari para pelaku UMKM di Kabupaten Bogor. Ya, nanti kalau ini bisa continue,
kita bisa mungkin puluhan sampai ratusan kontainer setiap bulan. Karena mungkin respon mereka juga baik ya terhadap scam itu ya. Bagus sekali. Jadi mereka bilang bahwa ini memiliki kandungan yang luar biasa, ada fosfornya, seng dan lain-lain. Nah, ini dibutuhkan oleh tanaman, gitu. Oke, teman-teman. Ada yang menarik dari sosok calon Bupati Bogor ini, teman-teman. Beliau penggerak usaha hortikultural inovatif terbaik 2021 dari Kementerian Pertanian dan brand ambassador eksporter. Ya, eksportir. Ya. Eksportir di tahun 2023. Ya. Jadi apa itu? Sebetulnya ada 3 penghargaan nasional. Yang pertama itu dari Bank BNI sebagai Best Digital Savvy. Jadi usaha saya adalah usaha yang menggunakan digitalisasi. Nah, jadi waktu itu menjadi juara pertama dalam kompetisi di Bank BNI. Terus yang berikutnya adalah dari Kementerian Pertanian, Best Innovative Horticulture, jadi inovasi berkaitan dengan hortikultura. Jadi menjadi bagaimana inovasi itu mampu memberikan dampak terhadap lingkungan sosial yang ada. Nah, itu yang kedua. Yang ketiganya adalah brand ambassador eksportir. Jadi saya menjadi ambassador eksportirnya di Kementan. Brand ambassador Indonesia dong? Ya, Indonesia. Betul. Tapi dari Kementerian Pertanian. Dari Kementerian Pertanian. Oke, keren sekali teman-teman. Itulah tadi sekilas profil dari Kang Ade Wardana. Kilas balik Kang, dari tahun 2018 tentunya Kang juga mencalonkan diri secara independen dengan Kang Asep Ruhyat waktu itu kan, wakilnya almarhum. Dan tentunya apa yang kemudian menjadi dorongan dan motivasi Kang Awe ini melanjutkan pertarungan kontestasi kembali di Pilkada tahun ini, Kang? Jadi sebetulnya saya berangkat dari sebuah keprihatinan. Di 2018 itu saya pernah nyalon bupati, kalah, terus saya itu jatuh miskin lah dalam bahasa anak zaman now-nya. Dalam kemiskinan secara finansial itu saya merasa bahwa ternyata begini ya rasanya menjadi orang yang tidak memiliki apa-apa dalam konteks jaringan saya nggak punya dan begitu ya. Itu betul-betul sangat jatuh lah. Tapi ternyata saya bisa bangkit dari apa? Dari memaksimalkan potensi yang ada di Kabupaten Bogor. Karena begitu. Betul. Saya mengembangkan potensi, memaksimalkan potensi yang ada di Kabupaten Bogor di satu kecamatan namanya Taman Sari, Desa Sukamantri dan Desa Sukaharja. Nah, dari pengembangan potensi yang ada itu dimaksimalkan, ternyata kan memiliki dampak terhadap usaha diri saya secara pribadi maupun terhadap sosial kan begitu. Nah, berangkat dari situ ternyata potensi yang ada di Kabupaten Bogor ini kita bisa gunakan untuk bagaimana seluas-luasnya dimanfaatkan untuk memajukan warga Kabupaten Bogor. Nah, ini saya melihat di Bogor kan ada 416 desa lebih lah dan 19 kelurahan. Bayangkan kalau misalkan potensi-potensi yang ada itu kita tidak bicara ekstensifikasi, kita intensifkan saja, maka dampaknya akan luar biasa. Apalagi Bogor adalah satu daerah kawasan yang dekat dengan yang ke depan ini akan menjadi kawasan aglomerasi daerah khusus Jakarta. Maka ini kan harus dijawab tantangan ini. Jangan sampai nanti masyarakat Bogor ini malah terpinggirkan dengan adanya kawasan aglomerasi itu. Nah, letaknya ada di mana sih? Keprihatinan yang berangkat dari potensi yang saya kembangkan, melihat kondisi Bogor merasa prihatin, saya bilang, kita harus berbuat sesuatu untuk Kabupaten Bogor. Kita sebagai putra daerah, kita harus berkontribusi positif, bagaimana bisa memajukan masyarakat Bogor, kan begitu. Nah, itulah yang melatar belakangi saya. Keresahan lah pada akhirnya. Ya, sebetulnya ini adalah bentuk pemberontakan. Pemberontakan. Jadi saya berontak dalam diri saya bahwa orang Bogor ini nggak harus begini kondisi kehidupannya. Apalagi kemarin viral, yang namanya Gibran di Bojonggede kan, kelaparan karena dia nggak punya, ibunya nggak punya uang untuk beli makanan. Nah, itu tuh salah satu letupan yang sebetulnya lebih banyak lagi di Kabupaten Bogor yang seperti itu. Yang bahkan tidak terekspos mungkin. Tidak terekspos. Yang terekspos kebetulan itu, yang itu menjadi viral. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran dan keprihatinan kita. Maka saya
dengan teman-teman, bismillah untuk bisa bagaimana kita berkontribusi begitu. Nah, mudah-mudahan pengalaman yang saya miliki, kemampuan-kemampuan yang kita punyai untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Bogor bisa kita implementasikan begitu. Karena menyelesaikan Bogor ini sangat mudah dan sederhana sebetulnya apabila ada kebersamaan dari kita semua, semangat yang sama, kolaboratif lah. Tapi memang hambatan yang utama adalah ada dalam diri kita sendiri. Kita mau nggak sih Bogor ini menjadi maju kan begitu. Maka saya punya namanya slogan. Mudah-mudahan ini menjadi slogan yang memiliki kepekaan atau nilai kebersamaan untuk kita untuk bisa sama-sama bergerak. Slogannya namanya ngahadekeun Kabupaten Saya pernah lihat Bogor. Slogan itu di Cibung Bulang, teman-teman. Cibung ya. Gini teman-teman fotonya. Nah, gitu. Kalau teman-teman suka lewat Cibung Bulang itu ada Kang Ade. Ngahadekeun Kabupaten Bogor. Apa sih ngahadekeun itu? Ngahadekeun itu ya bagaimana kita bareng-bareng memperbaiki. Bagaimana kita bareng-bareng mengoreksi. Bukan berbicara satu orang doang. Bukan satu orang. Makanya kan ngahadekeun. Jadi ayo orang ngahadekeun. Kalau satu orang kan hadekeun kan gitu. Jadi itu yang menjadi concern kita. Mudah-mudahan warga Bogor khususnya bisa sama-sama dengan saya ngahadekeun Kabupaten Bogor. Begitu Kang Rifki. Teman-teman, ada yang menarik dari latar belakang Kang Ade ini karena saya juga sempat menelaah dan observasi terkait profil Kang Ade ini karena beliau ini adalah mantan kepala sekolah Al-Amin Cibening. Ya, nah, teman-teman, kalau teman-teman yang sekolah di Al-Amin, nih mantan kepala sekolahnya. Desa Cibening, Kecamatan Pamijahan. Kecamatan Pamijahan. Oke, Kang Ade atau disapa Kang Awe, karena memang saya melihat di media juga Kang Ade ini mendaftarkan diri dari beberapa partai juga, dan juga salah satu partai yaitu PDI. Nah, lalu kemudian saya menelaah lagi, ternyata memang Mas Bayu Sahjohan ini sudah berkomunikasi ternyata dengan beberapa partai seperti P3, Golkar, dan juga PKB. Apa yang kemudian menjadi tanggapan Kang Ade terkait akan hal itu? Politik kan dinamis, kan Bogor ini luas, maka kita harus bekerja sama dengan siapapun. Berkolaborasi itu yang melatar belakangi kenapa saya mendaftarkan diri ke partai politik yang ada di Kabupaten Bogor dan itu memang mereka membuka kan begitu. Nah, saya rasa yang dilakukan oleh Ketua DPC PDIP positif, bagaimana menyamakan frekuensi, menyamakan visi misi tentang Bogor ke depan seperti apa. Karena seperti yang diketahui oleh kita semua, Bupati Bogor ini tangkap KPK sudah 2 kali, 3 kali malah masuk penjara kan begitu. Betul, Jadi masa sih kita mau mengulangi hal yang sama begitu? Maka saya minta kepada teman-teman khususnya di elit-elit partai politik di Kabupaten Bogor supaya ini kita hindari deh karena masyarakat yang dikorban begitu. Walau bagaimanapun dampaknya akan terasa lah. Apabila bupatinya dipenjara lagi. Bahkan mungkin dampaknya berujung kepada bukan hanya 1 tahun saja kan? Iya. Akan panjang, walaupun kita kalau misalkan secara ego, udahlah bupatinya yang dipenjara kita mah enggak. Cuman kan banyak program yang tidak berjalan, APBD keuangan juga tidak maksimal dimanfaatkan untuk warga Bogor. Terlebih lagi kita malu lah sebagai orang Kabupaten Bogor. Betul, Kang. Masa sih selalu diulang, bupatinya tangkap lagi begitu, mau sampai kapan? Menjadi orang Bogor hari ini tidak lagi memiliki kebanggaan. Malah mungkin orang Kabupaten Bogor mengakuinya menjadi warga lain, mungkin kan begitu. Karena apa? Itu tadi, saya pada saat kalau misalkan di level nasional atau dimanapun di daerah lain, kalau misalkan bicara di mana kan Kabupaten Bogor, bupati yang ditangkap terus sama KPK ya kan begitu. Kan, jadi itu menjadi mindset orang yang terekam secara melekat gitu, bukan tentang prestasinya. Betul. Bahkan mungkin setiap agenda acara mungkin disebutkan Kabupaten Bogor, mungkin Kang stigmanya adalah ini yang kemarin bupatinya gitu kan. Iya, itu makanya ya ayo kita bareng-bareng ngahadekeun Kabupaten Bogor. Nah, itu teman-teman mungkin kita lanjut ke pembahasan yang lebih mendalam terkait dengan apa yang kemudian menjadi grand design dan juga menjadi sebuah energi positif yang dituangkan ke anak muda terkait memang
yang saya lihat karena memang luas wilayah Kabupaten Bogor yang besar dengan kecamatan 40 kecamatan yang begitu banyak Kang, dengan memang hari ini saya kemarin sempat juga menelaah bahwa dengan 5 juta sekian penduduk Kabupaten Bogor itu suara kaum muda sebanyak 60% Kang. Nah, ya 64%. 60% lebih lah gitu Kang. Nah, apa yang kemudian menjadi sebuah motivasi dan juga sebuah energi yang kemudian diberikan kepada kaum muda untuk bisa dilakukan secara maksimal Kang dalam kampanye ini gitu. Ya. Yang pertama, kaum muda itu punya sesuatu yang mewah. Apa itu? Idealisme. Itu kemewahan yang dimiliki oleh anak muda dan itu tidak murah harganya. Itu barang yang mahal. Itu yang pertama. Yang kedua, anak muda punya otot. Ya kan? Jadi kalau mengkolaborasikan kedua hal ini akan luar biasa dampaknya untuk warga di Kabupaten Bogor, untuk Kabupaten Bogor. Oleh karena itu saya mengajak anak-anak muda, khususnya Gen Z ataupun milenial, ayo saya mengajak kita kontribusi sama-sama untuk menghadirkan Kabupaten Bogor. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Saya rasa Bogor potensinya luar biasa dan ini saya ke depan ini akan konkret melakukan satu ikhtiar bagaimana membangkitkan entrepreneur di tingkat desa sampai kecamatan. Saya akan membuat satu kompetisi. Namanya Kuncup 2024. Kuncup itu kan berarti tunas. Ya, tunas. Dengan harapan tunas ini nanti akan berkembang. Di saat kita bisa membangun entrepreneur di level desa, kecamatan, dia mampu menjadi seorang sosiopreneur yang akan berdampak terhadap lingkungan. Ya. Karena saya punya basic sebagai pengusaha, dan bagaimana saya mengagregasi mereka untuk bisa kita inkubasi bisnisnya. Nah, Kuncup ini adalah kesingkatan dari kompetisi usaha Newbie Cup. Newbie Cup. Jadi kompetisi usaha newbie, orang-orang baru, cup. Jadi kita akan buat di 40 kecamatan. Mereka itu tugasnya apa? Melakukan calistung. Kembali ke basic. Apa calistung artinya? Baca, tulis, hitung. Baca, tulis, hitung. Membaca potensi apa yang ada di desanya. Lalu menulis. Mungkin kalau sekarang nanti dia akan melakukan video. Misalkan kalau produknya pertanian itu dari hulu hilirnya seperti apa. Kalau potensi yang ada di situ adalah wisata, dia menjabarkan dalam sebuah video dan narasi. Lalu mereka menghitung, membuat proposalnya. Nah, nanti kini akan kita kompetisikan. Mana yang baik menurut kacamata kami sebagai para entrepreneur, ya, sebagai praktisi maupun akademisi nanti kita juga hadirkan untuk bisa dieksekusi. Nah, ini saya melibatkan teman-teman dari India dan juga dari Belanda, ya, secara Zoom. Secara Zoom. Kita Zoom menjadikan mereka konsultasi. Ya, kenapa? Karena teman-teman saya ini yang membangun inkubasi bisnis di negara-negara dunia ketiga, kayak di Afrika, di Amerika Selatan, di Vietnam, di Thailand, dan lain-lain. Itu teman saya namanya dua orang, Johan dan Johan de Visser. Ini ada former manajernya Albert Heijn. Kalau Kang Rifki tahu tentang konsep supermarket, itu Albert Heijn yang memulai. Itu tahun 1887. Nah, Johan ini former manajernya, pensiunan manajer retailnya Albert Heijn. Yang kedua adalah Semi. Semi adalah peneliti itu dari Wageningen. Nah, ini dua orang ini yang saya minta bantuan untuk bagaimana Kuncup ini bisa berjalan di saat nanti sudah ada newbie usaha newbie-nya yang bisa kita inkubasi mereka. Ini kita dorong, kita modalin mereka, kan begitu. Kita asistensi, dampingi terus secara berkelanjutan, begitu, Kang. Jadi ini tawaran saya untuk anak-anak Gen Z dan milenial. Tentunya usaha yang bisa dibuat itu bisa secara kelompok atau persorangan. Jadi usaha kreatif boleh, usaha pertanian boleh,
perdagangan UMKM boleh, handicraft boleh, wisata boleh. Nanti kita lihat potensinya mana yang bisa kita maksimalkan. Malah menjadi sebuah kemandirian ekonomi kan? Yes, jadi kita gitu. bangun dari desa-desa, para lokomotif ini, kan begitu, champion-champion yang akan menjadi lokomotif. Nanti kan gerbongnya tinggal ikut mereka, kan begitu. Nah, itu yang akan kita lakukan bagi para generasi Z dan generasi milenial yang ada di Kabupaten Bogor, yang jumlahnya tadi 60% lebih dari jumlah total pemilih yang ada di Bogor. Nah, tentu saja saya sampaikan di sini, di kesempatan yang baik ini, memilih pemimpin Kabupaten Bogor ke depan adalah yang harus memiliki jiwa humanisme dan mengedepankan apa? Profesionalisme. Jadi, yang punya jiwa entrepreneur. Jadi, paham betul bagaimana membangun sebuah ekosistem bisnis. Jadi, jangan dari sisi politisnya terus. Kalau sisi politisnya udah cukup lah. Kita kan kemarin selalu bersoal kan, gitu. Nah, itu yang menjadi concern kita, begitu Kang Rifki. Oke, teman-teman Pinus Forum, sebelum kita tutup ada terakhir pertanyaan dari saya. Mungkin dengan luas kabupaten yang luar biasa, Kang, dengan juga jumlah jiwa yang cukup besar, Kabupaten Bogor ini menjadi salah satu jumlah yang cukup besar di Jawa Barat, dan tentunya kita tarik kepada kaum muda hari ini yang saya lihat di lingkungan saya juga gitu ya, masih banyak kaum muda yang hari ini belum membuka dirinya, pentingnya membuka pikiran untuk kemudian bergerak dalam dunia kewirausahaan, dalam dunia entrepreneurship, sehingga memang secara kemandirian finansial itu kan terwujud gitu kan, untuk bisa kemudian bersaing di ranah regional, nasional maupun global, Kang. Nah, apa kemudian yang harus ditanamkan dalam segi kewirausahaan bagi kaum muda, Kang? Teman-teman harus punya mentor. Jadi nggak bisa berwirausaha tidak memiliki mentoring. Yang itu tadi, kenapa saya buat namanya Kuncup itu tadi. Itu tuh sebetulnya untuk melakukan mentoring terhadap anak-anak muda, mereka untuk bisa memulai. Karena yang paling penting adalah bagaimana teman-teman ini merubah mindset dan mental block. Nah, itu harus kita pecahkan mental blocknya. Nah, itu semua bisa dilakukan dengan adanya apa? Mentoring. Nah, Kuncup ini kita buat agar mentoring berjalan, mereka juga punya semangat, lalu kita ada transfer knowledge di situ, ada transfer skill di situ, ada transfer experience di situ. Nah, teman-teman bisa lebih cepat mengagregasi untuk menjadi pengusaha. Nah, begitu. Nah, selain itu tadi, rentang kendali, letak pemerintah Kabupaten Bogor dengan wilayah-wilayah yang ada di Bogor ini kan terlalu luas, terlalu jauh. Maka hadirkanlah good governance, performance, good clean governance, yang bersih governance-nya. Lalu good digital governance, digitalisasi. Karena sudah tidak rasional lagi apa yang terjadi di Bogor hari ini. Kalau kita jadikan rasionalisasi adalah satu bentuk tindakan melangkah di dalam sebuah kebenaran, maka di Bogor ini sudah tidak rasional, sudah tidak benar lagi. Begitu. Coba. Rasional nggak kemacetan Darmaga Lewiliang? Rasional nggak kemacetan Puncak, kemacetan di Parung? Kan nggak rasional. Rasional nggak pelayanan kesehatan di RSUD Lewiliang? Tidak rasional kan? Rasional nggak kaitan dengan gaji guru PAUD? Hari ini yang hanya selama 1 tahun itu 2.400.000 dibayar per 6 bulan dan mereka menerima hanya 1.200.000. Kan tidak rasional kan? Lalu kalau sudah tidak rasional, mau apa? Mau didiamkan? Oh enggak. Ayo kita hadekeun. Ayo orang ngahadekeun. Supaya apa? Supaya ini tidak menjadi rasional. 10 triliun ini menjadi rasional gitu. Kan teman-teman mungkin kalau melihat APBD posturnya di Kabupaten Bogor mungkin mengerikan juga. Betul, Kang. Kalau ngelihat bahwa buang sampah aja harus 500 miliar setiap tahun kan begitu. Betul. Daripada itu dilakukan lebih baik efisiensikan kan begitu untuk lebih hal yang bermanfaat membangun SDM. Ya, SDM itu yang itu yang menurut saya harus dijadikan concern kita bersama-sama. Ayo
kita bareng-bareng menyamakan persepsi, menyamakan visi, menyamakan misi, ngahadekeun Kabupaten Bogor. Oke, Gitu. teman-teman, itu dia tadi apa yang kemudian harus menjadi pegangan kaum muda ke depan agar kemudian secara finansial itu menumbuhkan ekonomi kemandirian, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman, sebelum kita tutup, saya ingin ada closing statement nih dari Kang Awe nih. Closing statement untuk warga Kabupaten Bogor terutama. Silakan, Kang. Ya, warga Bogor yang saya cintai, yang saya sangat hormati, Bogor ini milik kita. Bogor ini bukan milik orang per orang, kelompok, apalagi sebuah keluarga. Kita punya peran penting bagaimana bareng-bareng sama-sama ngahadekeun Kabupaten Bogor. Harapan saya tentu menjadi harapan teman-teman. Harapan teman-teman, harapan warga Bogor, harapan kaum milenial, harapan kaum Gen Z, itu sama menjadi harapan saya. Dan harapan itu bisa kita wujudkan bersama apabila kita melangkah bersama-sama. Oleh karena itu, temani saya berjuang, mudah-mudahan teman-teman mau bareng-bareng dengan saya ngahadekeun Kabupaten Bogor 2024 supaya Bogor menjadi kabupaten yang kita banggakan, menjadi kabupaten yang bisa mensejahterakan warganya, menjadi kabupaten yang bisa mencerdaskan masyarakatnya, menjadi kabupaten yang bisa menyehatkan warganya, menjadi kabupaten yang bisa dijadikan kebanggaan dan kecintaan untuk siapa? Untuk keluarga kita, untuk anak cucu kita ke depan. Karena apa yang kita miliki hari ini adalah warisan cucu-cucu kita. Terima kasih. Oke. Sampurasun. Siap, Rampes. Teman-teman, itu tadi obrolan hangat kita dengan Kang Awe, Ade Wardana, untuk kemudian bisa melaju di Pilkada 2024, dan insya Allah kita Mohon doakan doanya. bersama Amin. teman-teman untuk yang terbaik pokoknya untuk Kang Ade ini. Amin. Amin. Oke, sahabat Pinus Forum, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kang. Sama-sama. Nuhun.